A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, sholatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, pertama alhamdulillahil alamin. Marilah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang salah satu dalil dalam fikih, yaitu al-istihsan. Agak jarang didengar al-istihsan ini, bahkan terkadang banyak juga yang salah memahami tentang al-istihsan, karena memang kalimatnya secara bahasa kurang bagus, akan tetapi secara makna istilah memang dipraktekkan dalam kehidupan. Nah, al-istihsan. Pertanyaan mendasar, ada ayat atau ada hadis tapi tidak diterapkan karena ada situasi yang berbeda. Ada ayat, ada hadis tidak diterapkan karena dalam kondisi tersebut kalau diterapkan justru jadi tidak bijak. Kan kita berpegang Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu Quran 6.000 lebih. 6.000 lebih ayatnya. Hadis saya kira di Sahih Bukhari 8.000 lebih. Kemudian yang lainnya bahkan ratusan ribu. Jadi ada situasi terkadang ini hadis nggak bisa diterapkan, karena kalau diterapkan akan menimbulkan sulit sehingga akan melanggar maqasid syariah yang lainnya. Bagi yang menganggap wah ini nggak benar nih, hadis nggak diterapkan, kan kita pegang Quran dan Sunnah. Pegang Quran dan Sunnah itu bukan dari Quran dan Sunnah yang jumlahnya terbatas, tapi dari seluruh ayat dan Sunnah, bukan sebagian. Bukan? Maka kadang-kadang permasalahan kita dalam memahami itu hanya memakai hadis terbatas. Contoh memahami hadis terbatas. Ada yang mengatakan tidak ada boikot produk Perancis karena ulil amrinya tidak memboikot, taat ulil amri. Jadi orang ini memakai hadis taat ulil amri secara serampangan, padahal ada ayat dan hadis lain yang lebih tepat untuk masalah orang atau negara yang menghina Rasul. Kan nggak tepat. Ini orang subhanallah Quran dan Sunnah, tapi jumlah ayat dan hadisnya terbatas, memahaminya terbatas, menganggap orang lain salah semua. Itu bahaya. Hari Jumat kemarin saya ditanya, Ustaz apa hukumnya seseorang mengatakan tidak ada boikot
produk Prancis karena taat ulil amri. Ya Allah. Yang menarik lagi, dia kalau dengar maulid Nabi rasanya pelanggaran berat dalam agama, akan tetapi kalau dengar orang menghina Rasul dia nggak diem-diem aja. Kan jadi sunnah salah arah kalau begitu. Kenapa salah arahnya? Ya memahami ini terlalu terbatas. Terlalu terbatas. Jadi kalau dijawab oleh yang sunnah salah arah, bolehkah kita tidak menerang? Nggak boleh. Makanya kita lihat kadang-kadang saya jangan kajian sunnah tapi kajian fikih, karena kajian sunnah itu udah salah arah sekarang. Kira-kira menurut akal sehat yang dibentuk dari makna-makna Al-Quran dan hadis, pantas gak mengatakan bahwa tidak ada boikot produk Perancis karena ulil amrinya tidak memboikot? Saya bilang, di mana salahnya? Ada la ta'ata li makhluqin fi maksiati khaliq. Taat itu dalam rangka taat kepada Allah. Tapi kalau hak Nabi dihina, pemimpinnya diam, ya udah nggak ada, kita diam juga. Subhanallah. Makanya saya kira hati-hati dengan sunnah salah arah ini. Istilah baru ya, sunnah salah arah. Karena saya nyari istilah sunnahnya nggak masalah, cuman mana yang masalahnya? Ya salah arah yang masalah. Nah, mau haji salah arah, ya nggak nyampe. Kita lihat makna secara bahasa. Nah ini sering sekali al-istihsan ini dianggap ini bukan dalil. Istihsan mengikuti hawa nafsu, karena secara bahasa maknanya itu kurang bagus. Yaitu apa? Mengikuti hawa nafsu, menganggap sesuatu baik dengan akalnya, sesuatu yang diinginkan manusia menurut hawa nafsunya. Maka seakan-akan istihsan itu tidak mengamalkan dalil. Tapi kita akan lihat banyak yang menilai bahwa istihsan bukan hujjah dalam fikih karena terpengaruh makna bahasa. Sekarang saya tanya, Jagorawi jauh dekat 7.000, sama tuh ya, lingkar luar Bogor juga ya, jauh dekat 10.000. Maka yang ke Bogor suka protes, mahal amat tol, Jakarta ya cuma 7.000 di 10.000. Haram nggak? Haram. Seharusnya sesuai jarak. Ciawi Bogor 1.000, Bogor Sentul 1.000, Ciawi ya. Pertanyaan, haram nggak? Haram. Bayangkan, kita kembaliin kepada keputusan yang lama, yaitu apa? Sesuai jarak. Masuknya macet, di ujung tol miring Cimanggis juga macet. Ini ya udahlah, kan bedanya cuma nggak banyak, maka dimaafkan. Istihsanan. Jadi saya sering mengatakan bahwa ada masjid karpet, pas mau sholat ada kotoran cecak, mau kita siram, kita bersihin, besok karpetnya diangkat, jemur, kadang-kadang sehari 2 hari nggak kering juga, balikin lagi. Itu cecak bisa diatur nggak? Ya susah juga. Boleh Pak, ya najis sih, cuman kalau dikatakan najis jadi susah. Istihsanan, maka hal-hal kecil dalam hal kehidupan ini dimaafkan. Saya sering mengatakan restoran Padang haram. Kenapa? Makan dulu baru bayar. Harusnya bayar dulu baru makan. Istihsanan, udah nggak apa-apa. Kenapa? Ya cuman kan nggak terlalu, jarak waktunya juga nggak. Contoh, yang namanya bayar itu setelah dipakai. Tapi kalau nyewa rumah nggak ada yang nyewa rumah dulu baru pakai. Yang benar naik taksi, turun bayar gitu. Tapi ya sudahlah, nggak masalah. Jadi kalau nggak pakai istihsan susah hidup. Yang mengatakan istihsan bukan dalil, padahal pakai juga dia, memakai istihsan dalam kehidupan. Makanya apa itu istihsan? Tidak menghukumi sebuah masalah. Tadi Jagorawi seharusnya haram gitu. Dengan hukum yang semisalnya seharusnya haram.
karena alasan meringankan. Karena alasan meringankan. Jadi sesuatu yang memang haram, biasanya hal-hal kecil. Contoh, anak kecil tidak boleh transaksi jual beli. Anak TK, anak SD pergi ke sekolah diberi uang jajan 2.000, 10.000. Haram. Kenapa? Transaksi nggak boleh kecuali dilakukan oleh orang dewasa. Jadi TK, SD isinya apa? Ibu-ibu yang nongkrong. Kenapa? Jangan-jangan anaknya mau jajan. Ayo. Saya terima. Juga masalah ijab kabul, saya terima. Saya jual, saya jual, saya terima, saya jual, saya terima. Ya kalau jual belinya yang 2.000, 10.000 kan kasihan juga. Saya jual, saya terima. Saya jual, saya terima. Saya jual, saya terima. Sudahlah yang kecil-kecil dimaafkan. Istihsanan. Jadi ada alasan meringankan. Wah ini apa? Tidak mengamalkan sunnah, ya silakan saja. Terutama dalam muamalah. Jadi saya sering mengkritik juga mereka yang terkadang tidak menerapkan usul fikih dalam fatwa. Sampai mahasiswa bertanya kepada saya sendiri, Ustadz katanya, bingung saya karena kenapa saya belajar fikih muamalat dengan alumni dari Madinah, ada alumni dari Riyadh, nggak usah sebut namanya, serba haram. Kenapa jadi belajar usul fikih jadi pada boleh katanya. Makanya saya bilang nggak bisa. Kenapa? Terapkan sesuai apa? Sesuai manhajnya. Karena itu ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Lalat biasanya kan nempel di tempat najis tuh. Terus mau ke masjid ada lalat nempel, balik lagi najis, pulang ganti tuh baju. Masa ke masjid kita bawa kebukan lalat gitu kan? Ya mungkin juga gitu. Oleh karena itu ada namanya istihsan. Saya kadang-kadang, wah istihsan tidak dalil. Ustaz, ngerti nggak istihsan sebelum berkata? Kenapa? Nggak mungkin kehidupan tanpa istihsan. Jadi seharusnya haram, tapi ya bolehlah. Kenapa? Kayak susah kalau diterapkan. Memaksakan untuk menghukumi masalah tersebut dengan hukum yang sama, seharusnya haram, dengan masalah-masalah semisalnya hanya akan menimbulkan kesulitan. Jadi ya udahlah, nggak masalah. Contoh gini, saya sering ditanya gini, yang namanya wajah itu terlihat dari depan, maka perempuan itu harus ininya di sini. Kebayang nggak kalau mau kenanya di sini? Gimana nyangkutnya? Ya sudahlah, sedikit di sini nggak masalah. Gitu. Karena ad-dinu yusrun, istihsanan, nggak bisa dihindari. Kayak itu. Ada yang ceramah, pokoknya nggak sah, harusnya di sini. Apa namanya? Kerudung perempuan. Bahkan dalam ini, kalau memang sesuatu yang misalkan dari lagi sholat, ketika ruku kelihatan auratnya, itu masih ditolerir, sudah. Masih ditolerir. Oleh karena itu, memaksakan untuk menghukumi masalah tersebut dengan hukum yang sama seharusnya haram. Dengan masalah-masalah semisal hanya akan menimbulkan kesulitan. Jadi dalam hal ini memang ada yang ditolerir dalam fikih. Nanti kita lihat siapa yang melakukan istihsan. Tadi kunci memahami istihsan, kecuali secara pemahaman sederhana, istihsan adalah mengecualikan suatu masalah fikih dari sebuah teks hukum atau kaidah umum. Pengecualian ini dilakukan karena adanya dalil. Jadi ini menguatkan makna bahwa fikih itu mudah. Jadi jangan berpikir apa hukum A, dia udah haram duluan nih, pokoknya haram dulu. Nggak ada.
halal dulu. Halal. Kalau satu masalah terdapat dua pendapat, kemudian dua pendapat itu sama-sama kuat, yang benar adalah ambil yang paling mudah. Kenapa? Karena agama itu mudah, ad-dinu yusrun. Jadi OVO, top up OVO, diskonnya halal apa haram? Haram. Kata MUI halal. Kalau begitu kita boleh mengambil yang pendapat yang halal karena prinsipnya itu ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Jadi jangan sampai rasanya kalau mengharam itu mantap gitu. Padahal dalam fikih kematangan ilmu itu jarang mengharamkan. Jadi kalau tajuknya atau judulnya adalah kajian usul fikih, ya kita terusin gitu. Mengecualikan sebuah masalah khusus dari sebuah teks yang mencakup atau dari sebuah kaidah umum. Intinya istihsan adalah kecuali. Kenapa? Kalau dipaksakan jadi melanggar maqasid syariah itu sendiri. Melanggar maqasid syariah. Nah, saya sering mengkritik juga ini kelompok. Mereka sering mengeneral tanpa kecuali. Nah, ini juga masalah. Generalisasi tanpa kecuali itu kesalahan dalam fikih. Kesalahan. Kenapa? Sampai ada dalam usul fikih itu hampir atau setiap umum makna hadis umum, makna ayat umum ada kecualinya. Kecuali. Enggak ada kecuali, enggak ada. Hanya sedikit sekali ayat yang bermakna umum tanpa kecuali, sedikit sekali. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah. Enggak ada semua bid'ah, pasti ada kecualinya. Makanya Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Syafi'i dan madhab 4 mengatakan ada kecuali. Jadi enggak ada mengeneral, itu pasti ada kecualinya. Pasti ada kecualinya. Kita lihat contoh lain dari istihsan. Jadi jual beli sesuatu yang tidak ada haram. Jadi kalau jual beli itu barangnya ada dulu. Nah itu. La tabi ma laisa indak. Ini adalah teks dari atau juga ayat atau bukan hadis yang menjadi kaidah umum. Masalahnya bagaimana istisna? Istisna itu pesan barang. Kita pesan misalkan sekolah memesan bangku sebanyak 200 bangku untuk sekolah, bangku dan kursi. Kemudian bayar dulu, barangnya belakangan. Itu kan membeli sesuatu yang tidak ada. Istisna namanya. Mesen barang. Barangnya belum dibuat. Sana'a itu Sina itu industri ya. Jadi kita datang ke tukang pembuat itu, kemudian dibayar. Nanti kalau sudah jadi saya ambil. Barangnya mana? Nggak ada kan? Tapi sudah transaksinya sudah ada. Istisna. Pertanyaannya haram apa halal? Haram. Kenapa? Bendanya tidak ada. Nanti dulu. Ternyata ini masalah khusus yang dikecualikan dari kaidah. Tidak boleh jual beli sesuatu yang nggak ada barangnya. Ini disebut istihsan. Seluruh mazhab membolehkan istisna. Kalau secara teks, secara hadis itu haram. Kenapa? Orang barangnya nggak ada dijual belikan gimana sih? Jadi ada kondisi dan situasi yang mana ayat hadis ini tidak diterapkan dalam kasus khusus ini. Tidak diterapkan. Kenapa? Karena istisna itu akad yang sudah diketahui secara luas dan dipakai. Kalau diharamkan menjadi memberatkan. Istihsanan boleh dan sepakat seluruh mazhab tentang akad istisna, yaitu mesen barang, bayar duluan, barangnya belum jadi.
menjual sesuatu yang tidak ada. Pengecualian ini seperti istihsan. Dalil istihsan. Jadi namanya istihsan itu pindah dari satu dalil ke dalil yang lain. Maka pengecualian itu harus pakai dalil. Nggak boleh pengecualian nggak pakai dalil. Pengecualian itu harus pakai dalil. Seperti kullu bid'atin dhalalah, ada kecualinya. Kenapa? Ada hadis lain yang membolehkan bid'ah yang baik. Kata Imam Nawawi bukan kata saya. Hadis yang berbunyi man sanna fil Islam sunnatan hasanatan menjadi dalil bahwa tidak seluruh bid'ah sesat. Yang menarik tadi, yang menarik apa? Kadang-kadang 72 golongan silakan hadis, tapi kondisinya sekarang sedang 3 golongan, kafir, mukmin, munafik. Ya jangan sibuk 72 golongan sehingga yang 3 golongan lupa. Akhirnya nah ada boikot. Kenapa? Kan saya sibuknya 72 golongan, nggak sibuk 3 golongan. Kira-kira gimana? Kan Quran ada nggak 73 golongan? Nggak ada kan? Mukmin, siapa lagi? Kafir, munafik. Karena urutannya tuh munafik yang ketiga. Kan gitu? Mukmin, kafir, munafik. Dalam kondisi seperti sekarang 72 golongan. Yang seneng yang kafir dan munafik. Kenapa? Sibuk 72 golongan, lupa 2 golongan kafir dengan kan nah, udahlah hadis itu silahkan, tapi nanti jangan sekarang gitu. Akhirnya nah, ada boikot produk Perancis. Kenapa? Kan agenda kami 72 golongan. Astagfirullahaladzim. Saya kira tidak tepat seperti itu. Nah, pengecualian dalam istihsan harus berdasarkan dalil. Sebetulnya istihsan itu pindah dari satu dalil ke dalil yang lebih tepat, sesuai dengan kekhususan mas'alah. Dalil ini disebut wajhu istihsan. Yang menarik, siapa yang memakai istihsan? Imam Malik. Imam Malik itu orang hadis yang mewarisi ilmu para tabi'in. Karena beliau hidup di Madinah, nggak pernah melakukan safar untuk thalabul ilmi. Kenapa? Ya belajar di Madinah, ulamanya di Madinah semua. Beliau yang melakukan istihsan, beliau yang melakukan apa? Maslahah mursalah. Imam Malik. Jadi, wah istihsan nggak hujah, masa nggak hujah orang Imam Malik yang make? Kan orang hadis, Imam Malik orang hadis, Imam Ahmad orang hadis. Nah, dalil ini disebut wajhul istihsan. Wajhul istihsan. Dalil-dalil istihsan. Dalil yang mengecualikan itu sebut dalil istihsan. Quran, Sunnah, ada ijma, ada qiyas, ada darurah dan hajah, ada maslahah, juga ada uruf. Kayak tadi istisna itu uruf yang mengecuali. Sekali lagi, pindah dari satu ayat, keluar dari sebuah kaidah. Apa yang menjadikannya keluar? Karena ada dalil. Karena ada dalil. Jadi apa itu istihsan? Pindah dari sebuah dalil yang kuat ke dalil yang lebih kuat. Istihsan. Jadi sekali lagi, kalau nggak pakai istihsan susah gitu. Contoh, yang namanya beli itu harus lihat barangnya. Kalau kita beli obat dibungkus rapi, kelihatan nggak obatnya? Enggak, haram. Lihat dulu. Ya kalau satu obat sih nggak masalah. Kalau obatnya banyak, masa dibukain satu-satu? Kan diminumnya nggak waktu itu juga. Nggak boleh, haram. Kenapa? Harus dilihat dulu. Masa tiap hari ke apotek beli satu, makan pulang? Kan dilihat dulu. Yang begitu dimaafkan. Kenapa? Terlalu sulit. Mau beli rumah harus jelas, nggak boleh jahalah. Bagaimana? Ini besi yang membangun betonnya ini berapa senti?
Harus dilihat dulu. Masa mau dihancurin dulu kita lihat satu-satu? Kan nggak mungkin. Udah dimaafkan yang begitu-begitu mah. Jadi istihsanan. Ya kebayang kan beli HP satu kontainer, masa mau satu-satu dipilihin, diliatin? Istihsanan. Jadi saya kadang-kadang ini sunnah salah arah kalau begini. Sunnah salah arah. Kadang-kadang arahnya salah memahami, yang kedua salah prioritas. Kan repot salah prioritas. Yang salah prioritas lebih bahaya lagi. Rasulullah itu berjuang menjadikan agama ini terhormat. Beliau meninggal dalam keadaan kepala negara. Kemudian sunnah salah arah, politik, bid'ah. Gimana sih sunnah salah arah? Yang lebih sunnah itu ya berjuang memuliakan agama, bukan jenggot panjang nggak dipotong-potong. Karena madhab itu panjang potong. Masa yang lebih benar Albani daripada Imam Syafi'i, Imam Malik? Kan kadang-kadang, aduh ini gimana sih? Nah, hadirin istihsan. Contoh istihsan. Pasti ada masalah khusus. Pasti ada kaidah umum yang dikecualikan. Jadi kaidah umum yang tidak diterapkan. Kenapa? Karena ada dalil yang mengecualikan. Contoh akad salam. Akad salam, bukan salam-salaman ya, salam. Apa ya akad salam? Membeli sesuatu bendanya nggak ada. Contoh, kita datang ke petani, saya beli beras berapa? 2 ton. Ini uangnya, nanti kalau panen serahkan ke saya. Barangnya nggak ada. Barangnya tidak ada. Haram, nanti dulu. Kan hadisnya nanti dulu. Kenapa? Karena ada hadis lain yang lebih khusus. Rasulullah membolehkan assalam. Jadi assalam ini keluar dari kaidah umum karena ada hadis yang mengecualikannya. Pengecualian ini disebut istihsan. Oh. Jadi ada dalil, namun ada dalil yang lebih kuat karena kekhususan mas'al. Dropshipper. Boleh atau tidak? Akadnya kalau jual beli nggak boleh. Maka akadnya salam. Yaitu apa? Membeli atau transaksi terhadap satu barang, barangnya belum ada. Dropshipper. Nah, kemudian ini juga khiyar syarat. Maksudnya khiyar syarat ini mensyaratkan kalau syarat tidak terpenuhi akad dibatalkan. Sebetulnya nggak boleh. Kalau sudah akad ya penuhi akad. Akan tetapi dibolehkan berdasarkan satu hadis yang membolehkan. Jadi pengecualian. Kemudian ada juga masalah khusus. Istisna tadi sudah. Kenapa boleh? Kan secara kaidah haram karena ada urf, kebiasaan yang mengecualikannya, kemudian menjadi ijma. Nah, ijma di sini menjadikan istisna tidak masuk dalam kaidah umum yang mengharamkan sesuatu dijual tanpa yang belum ada. Kenapa? Karena ijma, istihsan. Dua ini agak nih. Dalam hadis jelas sesuatu yang alal yad ma akhadat. Kalau sesuatu itu kita ambil, seseorang mengambilnya, kemudian lagi yang namanya ajir mustarak. Seseorang misalkan datang ke rumah bekerja untuk cuci baju katakan. Maka pekerja ini tidak menanggung kerusakan baju tersebut selama tidak sengaja. Karena memang seperti itu. Alal yad ma akhadha. Kemudian permasalahannya, lihat bagaimana kalau seandainya orang membuka perusahaan laundry. Beberapa orang datang ke laundry tersebut untuk cuci baju.
Menurut hadis ini, kalau baju itu rusak dan tidak sengaja, maka tidak diganti. Menurut hadis. Tapi menurut Imam Malik nggak mungkin. Kenapa? Ini bisa jadi nanti diklaim rusak terus. Imam Malik tidak mengamalkan hadis ini dalam kasus seseorang buka perusahaan laundry, orang datang ke dia, padahal kan dia ini menurut hadis dia ini bekerja untuk orang-orang ini. Siapapun yang bekerja untuk orang lain nggak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan ketika kerja dan tidak sengaja. Tapi kata Imam Malik, ini kan individu tidak bertanggung jawab. Tapi kalau individu dengan orang banyak bertanggung jawab. Kenapa tidak mengamalkan hadis? Karena berdasarkan maslahah. Lihat, siapa yang memakai istihsan? Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Berdasarkan apa? Gak mungkin kalau diterapkan. Kenapa? Nanti diklaim hilang, nggak ganti sudah. Akhirnya perbedaan hukum antara individu bekerja di individu dengan kelompok individu bekerja di kelompok. Maslahah. Imam Malik tidak melaksanakan hadis. Bukan, Imam Malik lebih paham hadis, karena kalau dipaksakan menjadi tidak sesuai maqasid, akhirnya dikecualikan berdasarkan maslahah. Jadi tadi pertanyaannya, kenapa Imam Malik tidak melaksanakan hadis ini? Karena kalau dilaksanakan justru melanggar. Contoh lain, ini ada dalam masalah mursal. Dalam Al-Quran 1 bunuh 1 kisos. Ada nggak dalam Al-Quran 5 bunuh 1, 5-5-nya dikisos? Tidak ada. Ya sudah, menurut Al-Quran 1 bunuh 1 kisos, 5 bunuh 1. Ya kan 5 bunuh 1, masa nyawa 1 nyawa wajar. 5 nyawa 1 nyawa, 5-5-nya dibunuh. Wah, tidak sesuai Quran. Tapi kata Umar bin Khattab, ini kalau begitu nanti yang mau bunuh tinggal janjian aja supaya nggak dikisos. Maka kata Umar, kalau seluruh penduduk Son'a, waktu itu jadi Son'a, melakukan sepakat membunuh 1 orang, saya bunuh semuanya, kisos. Menurut Umar bin Khattab. Kenapa? Kan Qurannya 1 bunuh 1. Iya, cuman masalahnya ada maslahah yang dijaga, yaitu apa? Jangan sampai menjadi jalan untuk membunuh supaya bebas dari kisos. Maka tidak diamalkan karena situasinya khusus. Lihat fatwa MUI. Fatwa MUI tentang forex. Dolar ditukar rupiah, 100 dolar ditukar dengan rupiah 1.500.000 misalkan, sah kalau cash. 5.000 dolar ditukar dengan rupiah, sah kalau cash. Kalau perusahaan nukernya 100.000 dolar bisa cash nggak? Nggak ada yang mau itu bang, pokoknya haram. Makanya kata MUI ditolerir 2 kali 24 jam. Padahal itu harus cash. Haram sih, cuman masalahnya nggak mungkin ya ditolerir 2 hari. Istihsanan. Transaksi forward, nuker rupiah ke dolar, tapi misalkan nukernya Januari, nanti diambilnya bulan katakanlah bulan Agustus. Kenapa? Jamaah haji punya uang. Ini kalau dengan ditukar ke dolar, nanti ada penambahan nilai dolar, nggak jadi berangkat kan, kayak tahun 98 ini. 3 utama waktu itu uangnya disimpan di rupiah. Ketika mau haji dolarnya naik jadi 18.000, ya nggak berangkat orang ketika nabung cuma 2.250. Kemudian bagaimana? Transaksi forward haram. Terus sekarang masalahnya kalau nggak begitu bisa nggak berangkat. Akhirnya bagaimana? Ditukar katakanlah di bulan Januari
dengan harga 15.000 per dolar, tapi diambil nanti ketika mau haji, haram. Tapi kalau nggak begitu, masalah resikonya bisa nggak berangkat. Nah, di sini ditolerir lagi karena ada situ terjadi kan 98. Kenapa nggak berangkat? Ya karena nggak ditukar ke dolar. Ketika ngumpulin 2.250, ketika mau berangkat haji 18.000, ya gimana, nggak bakalan berangkat itu. Maka hilang tuh 3 utama sekarang. Kalau dulu kan keren sekali kalau haji pakai 3 utama itu. Nah, masalah khusus goror kecil tadi sudah, goror itu haram. Tapi kalau kecil ya sudah dibolehkan. Kenapa? Ad-darurah, terlalu sulit. Contoh, dulu yang namanya mandi itu nggak ada di rumah. Mandi itu ada gedung khusus untuk orang-orang mandi di situ dan bayar. Masalahnya sekali mandi katakanlah 10.000, goror. Kenapa? Emang pakai airnya sama. Orang kurus dengan orang gemuk kan beda juga pakai airnya. Masa harganya sama? Ya kalau dibeda-bedain susah. Ya udah dipukul rata aja. Istihsanan. Dalam fikih seperti itu. Jadi saya sering mengatakan ini kadang-kadang kajian sunnah dengan kajian fikih jadi beda. Kalau fikih ya sama kan? Kalau kita toilet 2.000. Mau ngapain kayak yang sekali lewat 2.000 sudah. Kecuali kalau ketinggalan barang balik lagi. Ya kan? 2.000. Emang sama? Enggak. Yang 5 menit sama yang 2 menit ya sama aja 2.000. Goror, ya goror. Haram, ya silakan saja mau dihitung. Kayak Jagorawi tadi. Yang menarik apa? Jauh dekat bis kota. Atau bis kota berapa sekarang? Jauh dekat 3.000 misalkan. Angkot jauh dekat 3.000. Goror. Ya masa bis kota tiap turun dari mana ke mana sekian. Ingat turun-turun orang ngantri. Apalagi jam kerja. Sudahlah sama jauh dekat 3.000. Kecuali mahasiswa. Mahasiswa kan setengah harga ya. Nah, jadi ada goror kecil yang dimaafkan. Dipaksakan susah. Makanya saya bilang, oh ini ya ada sunnah salah arah. Kalau ini agak susah, biarkan saja. Jadi kesimpulannya istihsan adalah bukan menentukan hukum dengan berdasarkan akal dan mengikuti hawa nafsu, tapi pengecualian dalam istihsan pasti berdasarkan dalil. Pindah dari dalil ke dalil yang lebih tepat gitu. Sebetulnya dalam pindah ke dalil yang lebih tepat itu ada juga di masalah mursal. Contoh gini, dalam situasi normal seseorang tidak boleh menyentuh perempuan yang bukan istrinya. Seorang gadis jatuh di pinggir jalan, naik motor jatuh. Ada di situ seorang pemuda. Ditolong nggak? Enggak, kan haram. Gimana kira-kira? Kan situasinya yang berbeda. Ya tolong. Kenapa saya kasih contoh kalau seorang gadis? Ya kalau seorang nenek-nenek nggak ada permasalahan. Tolong aja nenek-nenek. Akan terima pulau ada namanya istihsan. Justru kalau dilaksanakan, kadang-kadang subhanallah, demokrasi haram. Iya haram. Oke, terserahlah. Kalau saya tidak mengharamkan demokrasi, silahkan mengharamkan demokrasi. Tapi tolong situasinya gimana? Dalam situasi PKI ingin masuk DPR, haram. Yang senang PKI gitu. Jadi nggak bisa langsung pokoknya yang seperti fikih wakil kemarin. Ya ini sudah masalahnya beda pendapat, kemudian diterapkan dalam situasi yang tidak bijak juga, maka nggak bisa. Istihsan itu membuat fatwa menjadi bijak, membuat fatwa jadi bijak. Istihsan adalah pengecualian yang bertujuan memudahkan dan menghilangkan kesulitan sesuai maqasid syariat. Sesuai maqasid syariat. Ini bayang tadi, kenapa nggak ditolong? Akan menyentuh bukan istrinya nggak boleh.
Ya, gimana? Nah, apakah istihsan hujjah? Istihsan hujjah. Semua madhab memakai istihsan. Walaupun secara teori madhab Syafi'i menolak istihsan, tapi dalam kenyataannya dipakai. Jadi nanti kemarin saya membahas tentang fikih vaksin COVID. Oke. Apa hukumnya dalam Islam? Yang jadi masalah bukan vaksinnya sebetulnya. Yang jadi masalah kalau vaksinnya itu terbukti ada unsur haram, unsur najis, babi misalnya. Nanti lihat situasinya bagaimana. Apakah kalau divaksin dengan tidak divaksin berbahaya kalau tidak divaksin, atau cukup dengan memperkuat imun saja? Kalau dipastikan tidak bisa kecuali harus divaksin, ya situasinya yang berbeda. Situasi yang berbeda. Tapi yang menarik, Dr. Qardawi mengatakan bahwa kalau seandainya sudah berubah menjadi zat baru, walaupun itu dari babi, maka tidak dibilang najis, udah berubah. Khamr najis, tapi kalau sudah berubah jadi cuka, maka cuka tidak najis. Daging babi itu terdiri dari beberapa unsur. Kalau yang dipakainya daging babi diambil secuil, itu jadi najis. Tapi kalau yang diambil aja satu zat di daging babi, pertanyaannya sudah nggak disebut daging babi juga kok. Makanya disebut dalam fikih itu istihalah, berubah zatnya. Air Ciliwung, kalau kita lihat yang depan Istiqlal itu nggak mungkin pakai wudhu, najis. Silakan aja pakai wudhu kalau nggak gatel-gatel. Tapi kalau sudah dirubah jadi bening, nggak najis sudah. Oh, berarti makanya saya bilang dalam hal ini sampai kalaupun seandainya tidak ada lagi yang bisa mengatasi perkiraan manusia kecuali memakai vaksin, ya gimana lagi? Bisa dalam konteks istihsan bid darurah. Istihsan bid darurah. Jadi perbedaan istihsan itu hanya sekedar perbedaan lafadz, bukan perbedaan substansi. Perbedaan. Jadi semua memakai istihsan, semua memakai. Juga di sana ada kaidah fikih yang disepakati yang senada dengan istihsan. Ad-daruratu bihul mahdhurat, ad-darar al-hajah tanzil manzilatud darurat, karena sangat dibutuhkan. Tadi apa namanya, cash, dolar dengan rupiah harus cash. Ya kalau 100.000 dolar nggak bisa cash, no? Harus apa? Ditangguhkan sehari 2 hari. Nah, sekarang Imam Nawawi ada dalam fikih ini, Imam Nawawi orang madhab Syafi'i. Kaum muslimin sepakat hal-hal yang terdapat gharar tapi terlalu kecil dimaafkan. Contoh kata Imam Nawawi, sewa rumah 1 bulan per bulan gharar. Kenapa? Kan 1 bulan ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Ya udahlah, nggak masalah, di general aja. Karena ghararnya terlalu sedikit. Istihsanan. Ini Imam Nawawi dari madhab Syafi'i. Tadi masuk mandi di apa? Katakanlah kalau kita toilet ya. Boleh. Kenapa? Kan gharar, dibolehkan. Maka pertanyaannya gini, hana masa itu halal apa haram? Masuk 200.000, makan sepuasnya. Ini gharar besar atau gharar kecil ini? Apalagi sabu haji, apalagi sekarang all you can eat. Masuk
kebun duren berapa 30.000, pokoknya makan sepuasnya, tapi nggak boleh dibawa pulang. Emang duren bisa makan satu seorang? Nggak mungkin juga. Apalagi yang masuknya orang nggak suka duren. Itu akan dilihat gorornya besar atau enggak. Kalau memang masuk goror kecil sudah nggak besar. Nah, jadi kaidah fikih, ini kaidah fikih semua menunjukkan bahwa istihsan itu dalil. Karena kaidah fikih sesuai al-masyaqqah tajlibu taysir tadi. Dalam keadaan sudah boleh, kenapa terlalu susah? Juga dalil-dalil ini menunjukkan bahwa yang namanya istihsan adalah dalil yang semua mazhab memakai. Saya ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, marilah kita kajian fikih. Karena kajian sunnah jadi salah arah sekarang. Saya lihat jadi begitu. Akhirnya sunnah yang diusung adalah jenggotnya segini. Giliran Nabi dihina diem aja. Ya, jaka sembung bawa gitar. Ayo. Jadi kalau menurut saya, lihat situasi. Dulu politik bisa jadi nggak boleh. Kenapa? Ya, yang berkuasa yang beriman biarin aja udah selesai. Sekarang jadi wajib. Kenapa? Ya kan yang berkuasa siapa? Beriman sih, cuman Nabi dihina diem aja gitu kan. Wallahualam. Yang namanya keimanan itu masih ada kalau Nabi dihina diem aja gitu. Seharusnya kan jelas. Ya kalau tidak kayak Erdogan lah gitu kan. Jangan kayak Salman. Salman gimana sih? Jenggotnya panjang Salman. Siapa Salman? Tetangga saya. Nah, saya gini yang saya sampaikan. Jadi mari kita lihat situasi. Mari kita. Demokrasi haram, lihat dulu dong. Mau dari fikih wakil, dari istihsan juga nggak sama. Situasinya yang berbeda. Jadi kalau dipaksakan rugi umat ini gitu. Jangan-jangan besok ada peraturan, undang-undang disahkan. Itu apa? Azan nggak boleh kencang, repot kita. Ya kan terjadi di daerah-daerah minoritas. Gitu. Oleh karena itu saya pikir mari kita lihat situasinya. Kemarin fikih wakil, sekarang istihsan. Itu kan memperhitungkan situ. Nah, ya masalah partai silakan saja lah. Mau yang baru, yang lama terserah. Yang jelas paling tidak pada sholat kan DPR itu. Nah, gitu. Ya masa kita rajin sholat DPR-nya. Ya kan kalau sekarang saya lihat ya kurang islami lah. Kalaupun islami yang kelihatan kameranya aja, nggak kelihatan kamera. Nah, gitu. Nah, ada pertanyaan? Atau ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ini terjadi zaman sahabat. Mereka dalam keadaan safar, kalau ada masalah, ya lakukan apa? Ambil pendapat dulu. Setelah itu tanya. Kan banyak sekali sahabat begitu. Rasulullah tadi kami di jalan begini. Contoh ini, contoh. 2 orang sahabat melakukan safar. Di tengah jalan mau wudhu nggak ada air, ada waktu sholat. Akhirnya pada tayamum dua-duanya. Jamaah sudah melanjutkan safar. Kemudian waktu sholat belum berakhir, mereka menemukan air. Bingung, ini diulang nggak nih? Yang satu ngulang, yang satu enggak. Yang satu wudhu lagi, sholat lagi. Wudhu dan sholat lagi. Yang kedua enggak, saya udah tayamum kok. Kan berdasarkan pendapat mereka masing-masing. Rasul nggak ada gitu. Ketika sampai ke Madinah nanya ke Rasulullah, tadi kami terjadi begini. Jadi kalau sudah selesai dan tanya, ini gimana kalau lakukan dulu aja udah. Yang menarik jawaban Rasul, kamu yang
tidak wudu dan nggak ngulang sholat sesuai sunnah. Seneng kan sesuai sunnah? Tapi setelah itu kamu yang wudu dan ngulang lagi 2 pahala. Jadi yang lebih besar pahalanya yang sesuai sunnah apa yang 2 pahala? Makanya nggak sunnah itu belum tentu bid'ah. Ini kasus ini lebih banyak pahalanya yang ngulang. Asal tas sunnah, kamu selesai sunnah. Tapi kamu dapat 2 pahala. Terus kalau begitu apa? Ya nggak masalah. Kalau seandainya tidak sesuai sunnah, asal baik. Ya gitu. Boleh saja nanti tanyakan langsung. Jadi kalau ada masalah, ya udahlah nggak usah susah, lakukan dulu ya, nanti tanya. Jadi jangan sampai gimana ya kan saya nggak tahu ilmunya, langsung aja tanya, lakukan dulu aja nanti baru tanya. Dan itu yang dilakukan sahabat. Itu apa? Lakukan dulu aja, nanti tanya. Jadi jangan jadi susah. Jangan jadi susah. Contoh gini, satu hari mau sholat di rest area penuh, nggak pada pakai masker. Saya bilang jalan nggak jadi. Kenapa? Ya kalau dalam kondisi begini ya nggak jadi sholat di rest area. Kenapa? Udah pada nggak pakai masker, nggak jaga jarak. Gitu. Kenapa? Ada pertimbangan. Yaitu apa? Kan sholatnya wajib. Iya sholatnya wajib, tapi kan boleh bisa dijamak di rumah nanti. Apalagi safar zaman sekarang, pagi berangkat sore datang gitu kan. Beda lagi. Udahlah jamak aja di rumah daripada di rest area berjejal begitu. Ya memang kita ini udah bosen juga dengan Covid ini. Kayaknya udah nggak ada udah. Kenapa? Kayaknya banyak yang sembuh ya sama yang ini. Ya kalau meninggal memang takdir masing-masing ya udah. Ya udahlah. Daripada meninggal gara-gara protokol kesehatan. Tapi protokol kesehatan itu sekali lagi harus dilakukan sebagai usaha, bukan sebagai apa? Pasti mencegah enggak. Kemarin ketika dibahas masalah vaksin itu, ada yang nanya, apakah dengan vaksin selesai? Enggak katanya. Kenapa? Emang vaksin efektif? Vaksin itu diharapkan yang paling bagus katanya efektifnya 50%. Kita yang sekarang ini diharapkan 60% lah. Saya bilang, terus 40% gimana? Ya kemungkinan nggak efektif ya, sama aja. Kalau begitu, makanya hidup itu atas rahmat Allah. Nggak ada yang memastikan. Coba lihat, membunuh kuman 99%, lah mungkin aja yang sakitnya yang 1%. Nggak ada kan membunuh kuman 100%. Ternyata medis juga nggak ada. Di sini ada dokter saya kira. Saya bilang, oh gitu ya. Kemarin dia ada dokter siapa Sukamto namanya, menjelaskan begini-begini. Oh. Tapi sebagai bab usaha, iya. Ada yang menarik kemarin itu gini. Kenapa para tenaga medis divaksin flu, influenza? Kenapa? Dia bilang ya iya kan, influenza itu kalau kena turun imunitasnya. Kalau imunitas turun kena COVID. Jadi vaksin itu bukan vaksin COVID katanya, supaya imunitasnya kuat. Kalau kena influenza turun nanti tenaga medis kalau sudah kena repot lagi kena ke yang lain. Subhanallah. Itu namanya dalam kaidah ad-darar yusar. Nah, terus bagaimana kalau ada vaksin? Kan usaha. Emang ini menjamin 100%? Enggak ada yang 100% juga ini ya. Tapi ya usaha. Kenapa? Manusia itu dapat pahala di bab usaha, bukan di bab hasil. Maka ada orang tidak mau protokol kesehatan, kemudian kena corona. Ya nggak berpahala orang dia nantang. Kayak orang jihad lewat panah lewat nggak ngeles, mana panah lewat cet, alhamdulillah ya nggak syahid lah, panah lewat dia nggak menghindar. Atau dia mau syahid tapi nanya mana panah ya nggak syahid. Babu syahid. Saya gini yang saya sampaikan, hadirin rahimakumullah. Kenapa? Oh ya silakan.
Nggak jelas kan? Begini, istihsan itu memakai dalil lebih tepat. Jadi bukan istihsan tidak memakai sunnah, memakai dalil lebih tepat. Saya kadang mengkritik, apa itu manhaj salaf sesuai para sahabat? Sahabat pakai istihsan. Jadi kalau dia mengaku salafi harus pakai manhaj salaf, yaitu para sahabat. Sahabat pakai istihsan, harus pakai istihsan. Jadi menerapkan Quran dan Sunnah itu ada yang lebih tepat, yaitu berdasarkan situasi. Nah, kenapa Imam Syafi'i mengatakan itu tidak menisahkan faqad syar'a? Karena melihat dari sisi maknanya. Maka terjadi itu hanya beda lafaz tapi substansi sama. Imam Syafi'i mengakui al-hajah tanzilul manzilatat darurah, itu istihsan. Ad-darar yuzal, al-masyaqqat tajib at-taysir, itu istihsan. Berarti permasalahannya hanya permasalahan beda redaksi tapi substansi sama. Gimana, Pak? Ini pertanyaan menarik masalah musik tadi. Dalam Quran yang namanya haram itu tegas ayatnya. Babi haram, tegas ayatnya. Zina haram, tegas ayatnya. Tanya, ada ayat di Quran tentang musiknya? Makanya musik dalam Quran itu tidak tegas pengharamannya. Yang ada pemahaman ulama bahwa berdasarkan ayat ini musik haram, tapi tidak tegas. Yang menarik, ada seorang mengaku salafi, namanya Profesor Dr. Syarif Hatim Auni. Dia bilang, saya mau jujur dengan keilmuan, yaitu apa? Tidak ada, beliau ini pengajar hadis di Ummul Qura di Mekah. Beliau mengatakan secara jujur, saya mengatakan, kata dia, tidak ada ayat yang mengharamkan musik secara tegas. Yang namanya haram harus tegas memang. Dan tidak ada hadis sahih yang mengharamkan musik secara tegas. Haram itu harus tegas. Kemudian yang ada hadis dhaif mengharamkan musik, hadis dhaif nggak boleh pakai. Kalau begitu menurut dia kita harus jujur, musik itu boleh kecuali kalau dipakai haram. Ribut di Saudi, ribut di Saudi. Kamu ini salafi seperti apa? Apa kata beliau? Kalian gimana? Saya yang salafi yang ngerti, kalian ngamuk, apalagi kalau bukan yang salafi, katanya. Dan memang orang ini menjadi menarik. Setiap ada yang beliau lihat salah, jujur dia mengatakan. Di antaranya beliau mengatakan gini, pendapat ulama Saudi itu bukan wahyu turun dari langit yang pasti benar. Kenapa? Ya, kita menghargai, tapi tidak boleh dianggap kebenaran turun dari langit. Ribut lagi digituin, katanya. Sampai pernah dia mengatakan gini, kemarin yang mengharamkan demokrasi sekarang bikin partai ikut pemilu, itu harus minta maaf. Karena dia bilang, kalian mengharamkan demokrasi, sekarang kalian bikin partai, ribut lagi. Jadi memang kadang-kadang kita mari kita jujur dengan keilmuan ini. Jadi kadang-kadang aneh, saya kira aneh. Utsman bin Affan membuat azan awal Jumat dan ijma, berarti kan manhaj salaf. Tapi dibid'ahkan Albani, jadi bingung. Jadi bingung kita. Ini jadi manhaj salaf itu siapa? Orang Utsmannya dibid'ahkan. Utsman bin Affan dibid'ahkan. Subhanallah. Jadi saya lihat memang terjadi kerancuan dalam konstruksi berpikir. Apalagi tadi Nabi dihina, diam baik. Maulid Nabi ribut. Ya agendanya 72 sih. Coba yang 3 golongan. Secara skala prioritas 3 golongan atau 72? Ya 3 golongan. Nantilah 72 udah beres. Kalau kita udah beres baru kita bicara 72. Nah,
Saya kayak ini, mohon maaf kalau ada yang disinggung sedikit, karena memang harus diluruskan, harus diluruskan. Nah, bapak-bapak yang ngerti, kalau ketemu saudara yang seperti itu, ya luruskan juga. Saya subhanallah, dulu hampir nggak boleh juga tuh di Masjid Jasmine, Masjid Raya. Tapi alhamdulillah sekarang jadi boleh. Kenapa? Saya bilang saya mau meluruskan pemahaman yang tadi. Karena memang saya backgroundnya ilmu usul fikih, yang saya kira ya kalau dipelajari, saya kira agama ini menjadi bijak, agama ini menjadi, saya kira masuk akal. Kenapa? Akal sehat itu ada dalam fikih. Tapi tidak semua bisa dicerna akal sehat. Ada akal sehat, ada. Jangan sampai kayak tadi, kan jadi nggak masuk akal sehat. Nabi dihina, diem, nggak boleh demo, nggak boleh apa lagi, nggak boleh boykot. Katanya cinta Nabi, nggak makan, nggak masuk akal sehat saya kira. Nah, saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau saya agak keras menyampaikan, ya kalau bapak-bapak nggak usah kayak saya lah. Nah, ada yang bertanya, kok keras banget? Ya, saya bilang saya masih mending loh begini. Saya disesatkan juga so. Sesat gimana? Nggak sesuai sunnah. Saya bilang bukan nggak sesuai sunnah, nggak sesuai sunnah yang dipahami bapak. Pemahaman bapak itu bukan sunnah. Memang pemahaman Albani sunnah bukan. Nah, itu ada dalam bab ikhtilaf nanti insyaallah. Saya gini udah berapa kali mau pamit nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.